Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemas. Di video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang langkah-langkah arsitektur dalam sebuah desain. Langkah-langkah ataupun proses desain arsitektur itu sebenarnya banyak sekali macamnya, tergantung kepada para arsiteknya itu sendiri. Langkah pertama atau awal arsitek itu bekerja seperti apa, yaitu dengan melaksanakan interview atau wawancara kepada klien. Hal ini juga sangat penting karena ini adalah pembuka sebuah wacana di mana klien itu sendiri memiliki banyak informasi yang kita juga harus tampung dan kita bisa memberikan arahan ataupun masukan kepada klien. Informasi ini merupakan salah satu kunci utama kami rekan-rekan arsitek dalam mengawali sebuah proses desain, ya, dimana penghuni itu kebiasaan seperti apa dan kesehariannya seperti apa, apakah menerima tamu yang banyak atau sedikit, kemudian apakah sering menerima saudara atau teman-teman yang sangat banyak sehingga membutuhkan ruang keluarga yang sangat besar, apakah juga hobi memasak atau itu hobi berkebun misalkan, sehingga kita nanti akan memberikan masukan dan arahan yang tepat sehingga bisa cocok untuk klien. Itu proses yang pertama, ya, tentang informasi atau interview, wawancara dan sebagainya. Untuk langkah yang kedua yaitu tentang dokumentasi dan survei. Di sini setelah ada interview atau wawancara tadi, maka langkah selanjutnya adalah survei, ya. Di sana kita akan menggali informasi yang berkaitan dengan lapangan, baik dari segi jalan, kemudian situasi kanan kiri depan belakang rumah, maupun dari segi arah hadap berkaitan dengan cahaya matahari, kemudian saluran irigasi mungkin apabila ada. Di dalam pengukuran itu nanti juga kita memerlukan informasi sebagai contoh sertifikat atau akta kepemilikan tanah. Di sana pasti disebutkan tentang bentuk tanah itu sendiri, karena kita tahu sendiri kalau kita mengukur sendiri manual itu kurang akurat dari akte sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Di sana nanti akan muncul, biasa di halaman akhir itu ada bentuk tanahnya, itu memudahkan kami dalam mengumpulkan informasi. Langkah yang ketiga ini yang sangat menarik sebenarnya, ya. Mengembangkan konsep di sini adalah kita bisa menyodorkan draft dari denah misalkan, kemudian gambar 3 dimensi secara draft, ingat ya, secara draft dan tidak atau belum sempurna. Hal ini gunanya adalah untuk kita memberikan gambaran awal kepada klien atau pemilik lahan, pemilik rumah, bahwasanya ini adalah konsep dari kami, seperti itu. Konsep daripada arsitek untuk bisa didiskusikan bersama kembali sehingga nanti muncul tanggapan-tanggapan, muncul ide-ide, mungkin sesuatu yang terlewat bisa disampaikan di sini. Langkah ketiga tadi langsung menyambung pada yang keempat dalam proses desain arsitektur, yaitu evaluasi dari denah yang kita tentukan tadi, mungkin gambar 3 dimensi secara draft yang kita sajikan tadi, itu bisa menjadi bahan evaluasi bersama sehingga muncul nanti kesepakatan, ya, apakah terbangun sekian full total atau sebagian, lantai satu dulu atau lantai dulu, itu nanti akan terjadi diskusi seperti itu. Untuk langkah terakhir yaitu adalah pengembangan desain. Dari kesekian tadi, yang pertama adalah interview, yang kedua adalah pengumpulan informasi dan survei, yang ketiga adalah pengembangan konsep, yang keempat evaluasi, dan yang kelima ini adalah pengembangan daripada desain itu sendiri. Di sini akan muncul gambar desain secara detail atau mungkin bisa disebut dengan gambar kerja atau gambar detail biasanya.
Kemudian juga nanti akan muncul RAB atau rencana anggaran bangunan, yang mana gambar selesai dan bisa dihitung, sehingga nanti klien pun bisa mendapat gambaran kira-kira rumah saya ini habis berapa ya gitu. Itulah tadi serangkaian daripada proses desain arsitektur, dan ini hanya untuk desain yang dimulai dari nol ya, dari nol, sehingga bisa runtuh seperti itu. Lain halnya ketika Anda ingin renovasi rumah. Kalau merenovasi rumah itu langkahnya tetap sama, hanya saja yang berbeda adalah di wawancaranya yang sedikit mungkin agak lama. Kenapa lama? Karena renovasi itu berkaitan dengan kebiasaan yang sudah ada atau sudah lama sekali terjadi di dalam rumah itu. Ya, misalkan Anda bangun tidur, buka pintu ke kamar mandi, biasanya ke kiri, Anda bisa berubah kanan, itu pun juga akan merubah kebiasaan, dan ini harus diperhatikan. Kita juga perlu gali lebih dalam lagi informasi kebiasaan penghuni seperti apa, sehingga nanti muncul kesepakatan saling menerima dan mungkin tidak terlalu banyak merubah kebiasaan, karena ini sangat berpengaruh untuk penghuni. Video ini semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan. Tentunya jangan lupa like, share, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya agar Anda bisa mengetahui update video dari kami, dan kami tentunya bisa lebih berkembang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.